Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Faisal Ramdhani. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan mempresentasikan hasil tugas proyek yang telah kami kerjakan yang berjudul Analisis dan Prediksi Tarif Perjalanan Uber menggunakan Linear Regression dan Random Forest. Untuk penjelasan awal akan dijelaskan oleh Saudara Rizal. Kepada Saudara Rizal, saya persilakan. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu dataset, kita itu menggunakan dataset Uber Fares dari Kaggle ya. Nah, alasannya untuk kenapa memilih dataset ini yaitu karena dataset ini sangat cocok untuk proyek size data dengan penerapan machine learning, khususnya menggunakan algoritma linear dan menggunakan random forest. Nah, untuk dataset ini berisi data perjalanan Uber seperti lokasi penjemputan, lokasi tujuan, waktu perjalanan, jumlah penumpang, dan tarif perjalanan. Nah, untuk dataset ini memiliki jumlah data perjalanan yang cukup banyak, sehingga model machine learning dapat dilatih dengan lebih optimal dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Nah, yang selanjutnya penggunaan dataset ini juga mendukung tujuan penelitian, yaitu untuk menghasilkan penelitian yang menganalisis variasi tarif perjalanan Uber, terus mengetahui waktu penggunaan Uber yang paling sering terjadi, terus melihat hubungan antara jarak perjalanan dengan tarif Uber, terus membandingkan performa algoritma linear, regression, dan random forest dalam memprediksi tarif perjalanan, serta mengetahui faktor-faktor yang paling mempengaruhi tarif perjalanan Uber. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Rizal yang telah menjelaskan kenapa memilih dataset tersebut. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Erdin. Kepada Saudara Erdin, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan awal dari analisis dan prediksi tarif perjalanan Uber, di mana di sini saya menjelaskan di tahap preprocessing data dan eksplorasi data analisis. Nah, untuk tahapan pertama yang dilakukan dalam proyek ini, yang pertama import library. Di sini kita menggunakan library Pandas dan NumPy untuk manipulasi dan perhitungan data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, dan warnings untuk menyembunyikan pesan peringatan agar output lebih rapi. Kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu mount data atau memasukkan dataset, di mana di sini datasetnya disimpan di dalam Google Drive dan dimount ke dalam Google Wallet. Nah, untuk isi dari data atau review awal dari data seperti ini, di mana untuk kolomnya ada 8 kolom yang isinya yaitu unnamed, fair amount, pick up date time, pick up longitude, pick up latitude, drop of longitude, drop of latitude, dan passenger count. Kemudian di sini masuk ke tahap data preprocessing. Tahap data preprocessing yaitu menghapus data yang tidak diperlukan. Nah, baris sebelumnya sebelum dihapus yaitu ada 200.000 baris, kemudian menghapus satu baris menjadi 199,99999. Kemudian mengkonversi konversi tipe data dan ekstraksi fitur waktu, yaitu pada kolom pick up date time dikonversi dari string ke format date time agar bisa diolah. Nah, dari kolom ini kemudian diekstrak fitur baru, yaitu jam, hari dalam seminggu, bulan, dan tahun, dan fitur-fitur waktu yang nantinya berguna pada tahap modeling. Yang ketiga, yaitu menghapus data yang tidak valid. Di mana fair amount harus kurang lebih dari 0 dan kurang lebih dari $200, yaitu tarif negatif atau 0 jelas salah. Tarif di atas $200 juga dianggap ekstrim. Kemudian passenger count harus antara 1 sampai 6 dan tidak mungkin 0 penumpang
0 penumpang atau lebih dari 6 dalam satu mobil. Kemudian kita langsung masuk aja ke ringkasan hasil preprocessing. Nah, pada total data awal yaitu 200 baris, kemudian dibersihkan menjadi 191.894 baris, yaitu data yang dihapusnya yaitu ada 8.106 baris atau 4,1%. Nah, pada kolom data bersih, sekarang ada beberapa kolom yaitu unnamed, key, fair amount, pick up date time, pick up longitude, pick up latitude, drop off longitude, drop off latitude, passenger count, hours, day of week, month, year, dan distance kilometer. Nah, sekarang masuk ke tahap eksplorasi data analisis. Nah, untuk tahap eksplorasi data analisis, di sini merupakan matrik dari variabel utama, yang dimana tarif Fairmont distribusinya right skewed atau condong ke kanan, yang artinya sebagian besar perjalanan bertarif rendah, sekitar 5-15 dolar. Tapi ada sejumlah kecil perjalanan dengan tarif yang sangat tinggi. Garis merah mean berada sedikit lebih tinggi dari garis oranye median yang mengonfirmasi adanya pencilan ke atas. Kemudian jarak distance kilometer polanya serupa, yaitu mayoritas perjalanan berjarak pendek kurang dari 10 km, konsisten dengan karakteristik taksi dalam kota. Kemudian jumlah penumpang atau passenger count, mayoritas penumpang adalah 1 orang dan diikuti 2 orang. Ini wajar untuk layanan ride hailing. Kemudian untuk box plot deteksi outlier, setelah cleaning, box plot digunakan untuk mengidentifikasi data pencilan setelah proses cleaning. Nah, meskipun data di sini yang tadi sudah dibersihkan, masih terdapat outlier pada Fairmont dan distance kilometer. Memang karena adanya perjalanan jarak jauh atau tarif yang valid. Pada passenger count terlihat lebih rapi karena sudah dibatasi antara 1 sampai 6. Nah, untuk heatmap korelasi antar variabel, di sini distance kilometer memiliki korelasi tertinggi dengan Fairmont. Nah, ini sangat masuk akal karena semakin jauh perjalanan, maka semakin mahal tarifnya. Kemudian variabel waktu atau hours, day of weeks, month, dan passenger count memiliki korelasi lemah dengan tarif, artinya pengaruhnya tidak terlalu besar secara individual, namun bisa berguna sebagai fitur tambahan di model. Kemudian year atau tahun menunjukkan korelasi positif kecil yang kemungkinan karena inflasi tarif dari tahun ke tahun. Nah, untuk scatter plot tarif versus jarak, plot ini memperlihatkan hubungan langsung antara jarak dan tarif dengan warna yang mewakili jam perjalanan. Terdapat pola linear yang jelas karena semakin jauh jarak, semakin tinggi tarif. Variasi warna untuk jam tidak menunjukkan pola dominan, artinya jam perjalanan tidak terlalu memengaruhi tarif secara visual pada skala ini. Kemudian untuk analisis pola waktu, 3 grafik menjawab pertanyaan kapan orang naik Uber dan berapa tarif rata-ratanya. Nah, rata-rata tarif per jam ada kecenderungan tarif yang lebih tinggi pada dini hari, yaitu jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Nah, kemungkinan karena perjalanan lebih jauh. Kemudian untuk volume trip per hari, jumlah perjalanan relatif merata sepanjang minggu dengan sedikit peningkatan di akhir pekan. Kemudian untuk tren tarif per tahun, rata-rata cenderung naik dari tahun ke tahun. Nah, untuk analisis jumlah penumpang, rata-rata tarif tidak berbeda signifikan antar jumlah penumpang. Yang artinya tarif Uber ditentukan berdasarkan beberapa tidak berdasarkan berapa banyak orang yang naik. Nah, jumlah trip sangat didominasi oleh penumpang tunggal, yaitu 1 orang yang mengonfirmasi pola pengguna ride hailing secara umum. Nah, jadi untuk kesimpulan di tahap eksplorasi data analisis, variabel paling penting yang menggunakan tarif adalah jarak perjalanan, kemudian waktu dan jumlah penumpang memberikan informasi tambahan, tetapi pengaruhnya lebih kecil. Nah, untuk selanjutnya, untuk tahap modeling akan dijelaskan oleh Saudara Dapak.
Terima kasih kepada Saudara Erdin yang telah menjelaskan materi. Materi selanjutnya adalah modeling dan exploratory data analis. Modeling dan evaluasi yang akan disampaikan oleh Saudara Dava dan Gozali. Kepada Saudara Dava dan Gozali, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahapan terkait evaluasi dan modeling, yang pertama itu ada split data. Pada tahap ini, dataset dibagi menjadi dua. Bagiannya itu data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model machine learning agar dapat mengenali pola pada data, sedangkan data training digunakan untuk menguji performa model setelah proses pelatihan selesai. Nah, pada program ini digunakan fungsi train, test, split dari library scikit-learn. Dataset dibagi dengan komposisi 80% data training dan 20% data testing. Parameter random state yaitu 42 digunakan agar hasil pembagian data selalu konsisten setiap kali dijalankan. Fitur yang digunakan untuk prediksi ini antara lain ada terkait jarak perjalanan, durasi perjalanan, jam, hari, bulan, dan status perjalanan bisnis. Untuk selanjutnya itu ada training model. Nah, untuk implementasi dari training model tersendiri itu ada linear regression dan juga ada random forest. Nah, untuk masing-masing model memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah linear regression. Untuk model ini merupakan algoritma dasar regresi yang digunakan untuk mencari hubungan linear antara variabel input dan output. Kelebihan model ini sederhana, cepat, dan mudah diinterpretasikan. Pada program ini, linear regression menggunakan data yang sudah di-scaling karena model linear sensitif terhadap perbedaan skala data. Lalu juga ada slide random forest. Nah, untuk random forest sendiri bekerja untuk menggabungkan banyak decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan juga akurat. Nah, pada program ini digunakan 100 decision tree dengan parameter n estimators dengan hasil 100. Nah, untuk kelebihan random forest sendiri itu mampu menangani data non-linear, mengurangi overfitting, dan menghasilkan performa yang cukup baik pada berbagai jenis. Lalu juga ke bawah. Nah, untuk selanjutnya evaluasi performa model yang akan dijelaskan oleh Gozali. Dipersilakan. Berdasarkan hasil uji coba, model random forest memiliki performa yang lebih baik dibandingkan linear regression dalam memprediksi data ini. Hal ini dibuktikan oleh nilai error random forest yang lebih rendah serta nilai akurasi yang lebih tinggi dan mendekati angka ideal. Langsung hasil aja tuh, Han, langsung hasil aja. Oh ya, terima kasih kepada Saudara Dava dan Saudara Gozali yang telah menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi yang telah dibuat menggunakan Streamlit dari rangkaian proses yang telah dilakukan oleh kelompok saya. Yang pertama ada mengolah data dari dataset, lalu data processing dan
exploratory data analysis, yaitu cleaning, encoding, dan EDA. Lalu ada modeling dan evaluasi, split data, training model, dan evaluasi performa. Di sini saya membuat website berbasis Streamlit untuk memvisualisasikan hasil dari yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya. Oke, jadi pertama-tama ada kalkulator prediksi tarif Uber berbasis AI. Dashboard ini memanfaatkan teknologi machine learning untuk memprediksi tarif perjalanan Uber berdasarkan pola data historis. Sistem menggunakan algoritma random forest untuk mempelajari hubungan antara jarak perjalanan, waktu pemesanan, jumlah penumpang, dan variabel lainnya terhadap tarif perjalanan. Pengguna dapat melakukan simulasi prediksi tarif dengan memasukkan detail perjalanan pada form berikut. Pengguna bisa menambahkan jarak tempuh, mengganti tahun sebagai acuan tahun perjalanan, lalu jam pemesanan Uber, harinya bisa diganti jadi hari Rabu mungkin, jumlah penumpang bisa 2, bulan hingga Desember. Lalu kita bisa hitung estimasi tarif. Nah, tarif ini merupakan hasil prediksi model machine learning berdasarkan data historis Uber yang datanya telah dianalisis oleh teman-teman saya sebelumnya. Yang kedua ada faktor penentu tarif. Nah, halaman ini menampilkan hasil analisis variabel yang paling mempengaruhi tarif Uber berdasarkan model machine learning random forest. Rata-rata tarif ada di $11, rata-rata jarak ada di 3,4 km, jumlah data ada 10.000, jam yang paling sibuk yaitu jam 19.00 atau jam 7 malam. Bisa dilihat dari grafik ini, hasil analisis menunjukkan bahwa jarak perjalanan menjadi faktor paling dominan dalam menentukan tarif Uber. Lalu ada perbandingan algoritma, di mana dalam melatih data ini, kami menggunakan linear regression dan random forest. Halaman ini digunakan untuk membandingkan performa beberapa algoritma machine learning dalam memprediksi tarif Uber berdasarkan data historis. Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa metrik seperti R2 score dan MAE untuk mengetahui model terbaik yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan error yang rendah. Yang pertama ada data evaluasi. Model yang pertama ada linear regression, lalu ada model yang kedua yaitu random forest. Dengan linear regression mempunyai MAE 2,2, sedangkan random forest 1,9, RMSE-nya linear 4,4, random forest-nya 3,7, R2 score-nya linear 0,7, sedangkan random forest mendapatkan nilai 0,8. Di sini ada penjelasan jumlah algoritmanya 2, R2 skor tertinggi 0,840, MAE terendahnya 1,965. Ini adalah grafik hasil perbandingan R2 score, di mana sesuai dengan data yang di atas, linear regression dan random forest mendapatkan nilai hingga 0,840, sedangkan linear mendapatkan nilai 0,777. Perbandingan MAE, di sini linear regression mendapatkan nilai di atas 2, sedangkan random forest mendapatkan nilai 1,9. Yang dimana dapat disimpulkan model yang terbaik adalah random forest dengan nilai R2 score sebesar 0,840. Lalu ada pola perjalanan. Untuk memahami hubungan antar jarak perjalanan, waktu pemesanan, dan tarif Uber. Di sini ada distribusi tarif berdasarkan jarak, lalu ada fluktuasi tarif harian. Bisa dilihat sebagai berikut. Jarak yang paling tinggi adalah lebih dari 30 km, tapi hanya 1,
Lalu ada fluktuatif tarif harian, di mana jam ya, pokoknya begitu. Lalu ada peta kepadatan, di mana data menunjukkan bahwa di kota Manhattan City adalah kota terpadat yang banyak titik paling padat, menunjukkan bahwa wilayah dengan aktivitas pemesanan Uber tertinggi. Sekian dari saya, hasil visualisasi data yang telah dilakukan oleh teman-teman saya. Apabila ada kesalahan dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Mewakilkan teman-teman saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.